Salam, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali di channel saya, Pendeta Pelimin Ginting. Hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Kuasa Darah Yesus. Puji Tuhan, kita orang Kristen, ini adalah ajaran yang sangat penting. Karena darah Yesus itulah yang memperdamaikan kita dengan Allah. Karena kalau kita melihat di perjanjian lama, mereka mendamaikan dosa mereka, pelanggaran mereka, yaitu dengan mencurahkan darah domba, darah binatang. Nah, itu hanya bayangan apa yang akan terjadi sesudah Yesus datang ke bumi ini. Kalau dahulu Bapak Ibu, setiap kali ada dosa, maka mereka akan mencurahkan darah domba sesuai dengan dosa apa mereka. Kalau kecil ya darah tekukur, burung tekukur. Makin besar dosanya, ya makin besarlah binatang yang dipersembahkan. Dan itu dibawa oleh imam ke ruang Maha Kudus untuk pendamaian dosa mereka. Nah, ini bayangan di perjanjian lama. Dan begitu Yesus sudah datang ke bumi ini, firman Tuhan berkata, satu kali Yesus mencurahkan darahnya untuk selamanya, cukup untuk mendamaikan dosa-dosa kita. Dan kita bisa berdamai dengan Allah Bapa, yaitu dengan darah Yesus itu. Nah, sekarang saya akan sampaikan ya, betapa mahalnya, betapa luar biasanya darah Yesus itu. Karena darahnya itulah yang sanggup mengalahkan maut, Bapak Ibu. Ya. Iblis dikalahkan oleh darah Yesus, maut. Makanya Paulus katakan, hai maut, di mana sengatmu? Ya, tidak ada lagi sengat maut, karena sudah darah Yesus mengalahkan. Jadi betapa kita pentingnya orang-orang Kristen mengerti bahwa bukan dengan perbuatan baik, bukan dengan jasa, bukan dengan amal, kita bisa layak untuk masuk ke ruang Maha Kudus, untuk kita bisa bertemu dengan Allah kita, tetapi dengan percaya bahwa korban darah Yesus itulah satu-satunya yang untuk mendamaikan kita. Lalu, nah, darah Yesus itu selama kita hidup dalam dunia ini, itu berfungsi untuk mengalahkan maut. Bapak, Ibu, saya mau berkata kepada kita semua orang-orang Kristen bahwa nyawa kita terjamin dijaga oleh darah Yesus. Bapak, Ibu tahu nggak? Nyawa kita ini bisa diambil oleh setan. Ya, bisa diambil oleh setan. Setan itu juga roh, jadi dia bisa mengambil nyawa. Karena firman Tuhan berkata, Bapamu adalah iblis. Dari awal dia pencuri, pembunuh, pembinasa. Tapi puji Tuhan, ya, dengan ada darah Yesus di dalam diri kita, itu sebabnya kita selalu berkata, darah Yesus menutup bungkus. Ya, sehingga dengan darah Yesus itu, iblis tidak bisa mengambil nyawa kita. Haleluya, luar biasa. Itu sebabnya kita orang Kristen percaya kuasa darah Yesus itu satu-satunya untuk menjaga nyawa kita. Dan jangan menduakan Tuhan. Jangan abaikan darah Yesus. Jangan sepelekan. Haleluya, Bapak Ibu. Ya, hanya darahnya itu. Nah, lalu kalau dengan demikian, betapa luar biasanya. Ya, kita diperdamaikan dengan darah Yesus. Dosa kita diampuni. Maka sekarang, sesudah kita percaya dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, dan darahnya menyucikan dosa kita, apa sikap kita? Apa bagian kita? Mari kita juga mengasihi Tuhan Yesus dengan tulus, ikhlas, dengan iman yang murni. Dalam 1 Timotius 1 ayat 1-5 berkata bahwa kita betul-betul mengasihi Tuhan. Ya, kita meresponi kasih Tuhan dengan iman yang tulus, iman yang murni, ya,
artinya iman yang tulus. Tidak ada untung rugi atau tidak ada hal-hal yang lawan tulus kan apa ya, neko-neko lah ya. Lawan tulus itu kalau bahasa Batak bilang itu disamakan dengan ulo. Ulo itu ular. Nah, jadi kalau tulus itu betul. Sekalipun kita harus menderita, kita tetap setia mengikut Yesus. Waktu kita senang atau susah, kita tetap setia. Itu artinya tulus, ya. Tidak ada sakit hati lalu kita berkata, saya sudah berbuat ini, berbuat itu, saya sudah setia mengikut Tuhan, kok ada kesulitan, ada masalah. Nah, itu namanya tidak tulus. Atau kita cari apa ya? Kalau nggak beruntung, nggak mau ikut Yesus. Kalau nggak diberkati, nggak mau. Tapi puji Tuhan, dengan tulus artinya apapun, ya. Itu sebabnya para rasul-rasul pada waktu zaman Tuhan Yesus waktu itu, mereka sampai berani menyerahkan nyawa. Itu iman yang tulus. Maka mari Bapak Ibu, apapun yang menjadi kehendak Tuhan atas masing-masing kita, karena demikian kasihnya kepada kita, iman dengan betul-betul pengorbanannya, nyawanya ya diserahkan kepada kita, maka kita betul-betul meresponi dengan tulus dan ikhlas mengasihi Tuhan. Haleluya. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu saudara-saudari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah ditebus oleh darah-Mu. Engkau sudah mencucurkan darah-Mu dari ujung kepala sampai telapak kaki. Engkau sudah curahkan darah-Mu untuk tebus kami. Karena tidak ada penebusan dosa tanpa penumpahan darah. Dengan darah-Mu kami boleh didamaikan dengan Bapa, kami selamat. Maka kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan, hamba berdoa buat seluruh umat-Mu supaya dengan tulus dan ikhlas, iman yang murni, kasih kepadamu Tuhan, mereka boleh kami semua meresponi pengorbanan-Mu di kayu salib ini. Itu terima kasih Tuhan. Apalagi masa-masa COVID seperti ini, kuasa darah-Mu lah yang hanya sanggup melindungi, menjaga kami. Kalaupun ada celah-celah, ampuni kami Tuhan. Kalau ada celah, maka dengan darah-Mu tertutup celah itu, sehingga tidak ada iblis mengambil keuntungan atas hidup kami, keturunan kami, anak-anak kami semua. Terima kasih Tuhan, yang memberkati umat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.